milik negara. Merdeka Belajar, guru penggerak. Ya mungkin sudah waktunya ya tadi saya juga bersih-bersih. Kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Sudah 10 bulan sejak dilantik, dua menteri muda ini tak lepas dari sorotan. Kebijakan dan gebrakan mereka menyedot perhatian karena dianggap membongkar tatanan lama. Malam ini keduanya hadir di meja Mata Najwa untuk menjawab beragam kontroversi. Sudah hadir Mas Menteri, ada dua Mas Menteri di meja saya. Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat malam Mas Erick. Malam. Selamat malam Mas Nadiem. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Apa kabar keduanya? Stres. Kayaknya itu jujur sekali, stres ya. Jadi Mas Menteri yang ini stres, Mas Menteri yang ujung? Stres, tapi masih semangat. Masih semangat. Stresnya karena itu tadi, pengantarnya, terlalu banyak kontroversi yang terjadi. Merasa tidak sih kalau kebijakan-kebijakan yang diambil, jadi kita sempat bertanya dan sempat mendapatkan hal ini. Salah dua menteri yang paling banyak dibicarakan karena kebijakan-kebijakannya, yang artinya karena bekerja, itu dua menteri ini, karenanya saya undang. Tapi di balik berbagai kebijakan yang dikeluarkan, ada ramenya, ada kontroversinya. Sadar itu? Ya mungkin sih dalam mengambil kebijakan sebenarnya kan nggak terpikir kontroversinya. Tapi kita melihat kebijakan itu yang baik dan kita ya coba jalankan ya seluruh-seluruhnya, dalam arti apalagi kalau memang kita bisa merubah perubahan yang signifikan kan. Buat apa kalau enggak kita di sini. Ya. Jadi sudah mengukur resiko? Saya ke Mas Nadiem, resiko itu dipikirkan atau itu baru belakangan setelah rame? Selalu kita coba pikirkan ya, dari semua perubahan itu pasti ada resikonya. Kalau tidak ada resikonya artinya bukan perubahan. Dan kami ini di sini dipilih untuk melakukan perubahan itu. Itu adalah mandat kita gitu. Karena kondisinya membutuhkan itu. Tapi saya rasa bukan kontroversinya yang mungkin paling buat stres, tapi situasi sekarang di mana bayangkan misalnya di pendidikan kita mengalami suatu masalah besar sekali pra pandemi, ya kan? Setelah itu tiba-tiba COVID terjadi. Jadinya mungkin lebih banyak stresnya itu terhadap karena krisis. Situasi dan kondisi yang menyelimuti. Betul. Jadi bertumpuk situasi krisisnya karena pandemi ini. Jadinya progres-progres yang tadinya kita rencanakan mungkin ada yang tertunda, ada yang terlempar, ada isu-isu lain. Tapi ya itu namanya melakukan perubahannya. Tapi rasanya tidak semua kementerian merasakan aura krisis itu ya. Dan ini bukan saya yang bilang atasan Anda berdua, Presiden Jokowi, berkali-kali menyatakan, bahkan yang terakhir di ratas kemarin, saya kutip supaya tidak salah. Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul, bahasanya gitu. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Dan bukan sekali Presiden mengatakan ini. Saya ingin tahu, itu apakah Anda berdua merasa tersentil, atau yakin itu bukan portofolio saya tuh yang tidak memiliki aura krisis? Mas Erick? Ya saya sebagai pembantu Presiden, apapun yang Presiden beri arahan atau mungkin yang beliau juga ya kasih kritik, ya tentu buat saya sesuatu yang memacu. Apakah itu ditujukan ke saya atau ke menteri yang lain, saya tidak pikirkan itu. Tapi tetap buat saya itu sesuatu yang bagian daripada introspeksi kita sebagai yang diberi amanah, harus justru memang kerja terus lebih baik. Dan memang kadang-kadang ukuran kerja lebih baik itu kan belum tentu buat orang baik. Tetapi yang terpenting kalau saya secara pribadi tadi tidak ada maksud membuat kontroversi, tetapi ya inilah tujuannya, ini KPI-nya, ini harus kita dapatkan dengan cara seluruh-seluruhnya sebaik-baiknya. Itu yang saya rasa. Dan kalau Presiden melecut, ya saya ya
harus ya Siap dipecut. harus siap dipecut gitu. Penilaian itu tepat tidak menurut Anda, Mas Nadiem? Penilaian Presiden atasan Anda yang mengatakan banyak kementerian yang belum memiliki sense of crisis, padahal ini di depan mata yang sedang kita alami ini pandemi yang luar biasa. Kalau menurut saya Pak Presiden itu bersuara keras untuk menciptakan suatu akselerasi. Jadi sebenarnya tujuan daripada message itu atau pesan itu adalah agar kita berpacu. Mau yang mungkin kinerjanya kurang baik, yang kinerjanya baik, semuanya harus berpacu lebih cepat. Dan sense of crisis itu adalah alasannya kenapa menurut saya Pak Presiden menyebut dengan begitu keras. Dan menurut saya sebagai pemimpin itu suatu hal yang penting untuk menunjukkan sense of urgency-nya. Mau buat yang berkinerja baik apa tidak itu bukan penilaian saya yang bisa saya lakukan. Itu adalah haknya Presiden. Tapi menurut saya semua terpacu dengan pesan itu. Dan ada pesan yang penting bahwa Presiden selalu menggarisbawahi bahwa kita itu bekerja untuk 267 juta rakyat Indonesia yang pada saat ini pun saya rasa di dunia sama mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi termasuk generasi kita. Ini kan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Nah, memang ini yang saya rasa hal yang positif ya, bagaimana kita-kita yang diberi amanah ini ya memang harus ya mencari jalan keluar buat masyarakat, bukan malah membebani masyarakat. Dan yang jelas amanah atau beban Anda bertambah, Mas Erik, ketika Anda ditunjuk menjadi Ketua Komite Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini beban yang tidak ringan. Saya ingin tahu, pertama kali mendapat tugas itu terkejut, apa memang sudah ngerasa karena memang kesayangan Pak Jokowi? Enggak lah, saya rasa tadi waktu... Terkejut awalnya? Ya pasti, karena memang sejak awal kan dengan kerja yang ada di BUMN, ditambah dengan tambahan tugas, ini sesuatu yang berat. Tadi kan saya jawab secara jujur, ya stres. Kenapa? Ya kita harus mengeskalate atau menambah lagi daya dobrak kita, jumlah jam kerja kita. Apalagi tadi yang didasari oleh Presiden 267 juta rakyat tergantung kepada kita-kita. Jadi Anda sekarang nggak pernah pulang ke rumah ya? Iya pulang lah, kalau nggak dipanggil Om. Tapi yang Enggak, tapi ya Sabtu Minggu pun sekarang kemakan. Oke. Anda tidak bertanya karena merasa kenapa tiba-tiba ditunjuk, atau Anda merasa apapun penugasan dari atasan harus siap dilaksanakan, atau Anda menebak-nebak apa kira-kira alasan Presiden Jokowi menunjuk Anda? Saya tidak bertanya kepada beliau, cuman waktu itu beliau menyampaikan bahwa tadi pada situasi seperti ini pemerintah harus menjadi penggerak. BUMN juga harus menjadi penggerak. Nah, kenapa? Kebetulan yang swasta dan masyarakat pada saat ini memang dalam kondisi yang terpuruk. Nah, karena itu beliau bilang kepada saya, ya ayo coba koordinasikan, apalagi nanti tetap dibantu menteri-menteri senior di atasnya, kepala daerah tetap juga membantu, tapi bagaimana kita coba menyelaraskan antara penyakit atau COVID-19 dan ekonominya yang selama ini mungkin agak terpisah berjalannya. Dan karena itu ya saya berterima kasih tentu dengan dukungan para menteri senior juga dan para kepala daerah, karena tugas yang kita lakukan ini bukan sebagai tugas pribadi, tetapi tugas kita bersama-sama. Seperti pesan Presiden, 267 juta rakyat Indonesia sangat bergantung kepada kita. Oke, mungkin Anda tidak bisa mengatakan begitu, kenapa kira-kira Erick Thohir yang ditunjuk. Tapi yang jelas mantan Menteri BUMN punya analisa ini. Kenapa Erick Thohir? Kita dengarkan apa kata Dahlan Iskan. Kenapa ditunjuk Pak Erick Thohir di situ? Karena Pak Erick Thohir tadi pribadi-pribadinya seperti itu, kemampuannya seperti itu, dan lagi dia ini orang kaya, kaya raya. Orang itu semakin kaya semakin ditakuti. Karena itu saya bilang kan, jangan melawan 3 jenis orang. 1, atasan, 2, orang kaya, 3, orang gila. Nah, ini jangan dilawan. Nah, mungkin Pak Erick Thohir ini tiga-tiganya. Dia dekat dengan presiden, dia sangat dekat dengan presiden. Seberapa senior pun yang atasannya, pasti atasannya mikir, loh aku pasti
Saya kira aku segan, minimal segan kepada Erick Thohir karena di balik Erick Thohir itu ada presiden. Hierarki di situ menjadi nomor 2. Tetapi kekayaan Erick Thohir menjadi wibawa yang paling besar di situ. Ditambah wibawa dekat dengan presiden. Erick Thohir tidak perlu apa-apa lagi. Kan? Kekayaan Erick Thohir itu yang menambah wibawanya. Ada tanggapan Mas Erick? Speechless. Enggak, tapi gini, Pak Dahlan adalah mentor saya juga. Kalau dilihat Wikipedia ada 2 tokoh yang saya bilang, Pak Yakub Utama dan Pak Dahlan Iskan. Dan saya juga awal-awalnya berbisnis media bagaimana melihat cara bekerja Pak Dahlan Iskan yang sangat gigih. Dan itu yang juga mungkin ya karena tadi persepsi daripada masyarakat atau tadi Pak Dahlan Iskan bicara juga, ya itu menjadi kekuatan sendiri dari saya yang mungkin saya juga tidak pernah merasakan itu sebenarnya. Tapi ya kalau saya lihat kekuatan saya justru simple sebenarnya. Saya ini orang tipe yang ingin kerjaannya beres. Oke. Itu yang menjadi ini saya. Kenapa? Itu yang membuat saya juga bekerja mati-matian dan Pak Presiden sendiri, mohon maaf, saya rasa kita pernah datang ke acara Najwa, kita pernah bilang buat statement Pak Presiden sendiri orang yang gila kerja. Beliau nelpon Nadiem sering malam-malam. Kapanpun. Ya, saya bayangkan pernah. Nelpon untuk dimarahi atau untuk apa? Untuk diskusi. Diskusi apa, bahkan saya pernah ditelepon beliau jam 10.30 malam, yang ketika kita habis video conference jam 9.30 saya mandi, saya lagi mau masuk, beliau telepon. Oke. Itu kan sesuatu buat kita, beliau masih pekerja loh jam 10.30 malam gitu. Dan ini contoh yang tadi, kesayangan. Anda cerita soal kesayangan dan itu tampaknya contohnya. Baik, itu di awal, saya masih menyimpan ada begitu banyak hal kontroversi. Apakah di bidang pendidikan, di BUMN, ataupun penanganan COVID. Setelah ini kita akan bahas soal pendidikan. Jadi setelah ini saya juga nanti akan ke Mas Nadiem soal itu. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan 2 Mas Menteri sesaat lagi.